Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba Ustazah akan cek semangatnya Ananda semua. Mana semangatmu? Sekali lagi ya, mana semangatmu? Wah, Masya Allah. Kali ini sebelum Ananda mengerjakan latihan matematika, Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan ratusan yang tentunya penjumlahan ini bisa dikerjakan dengan soal cerita maupun bersusun pendek. Pada saat memulai pembahasan, kini Ustazah akan memulainya dengan sedikit bercerita ya kepada anak-anak. Disimak ceritanya. Pak Ranto memiliki rumah yang begitu indah. Di halaman belakang rumahnya, Pak Ranto memiliki 2 kolam ikan. 1 kolam ikan itu berisi 224 ikan. Kolam kedua di belakang rumahnya berisi 39 ikan. Nah, Pak Ranto akan menghitung jumlah keseluruhan ikan yang ada di kolam tersebut. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan agar Pak Ranto mudah menghitung ikan yang ada di 2 kolam tersebut? Nah, untuk menjawab soal cerita ini, marilah kita simak penjelasan mengenai soal cerita pada penjumlahan bilangan ratusan berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab atau menyelesaikan soal cerita yang seperti ini. Nah, cara menyelesaikan soal cerita, yang pertama kita harus membaca soal secara keseluruhan atau semuanya agar kita paham dengan soalnya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Pak Ranto memiliki 2 kolam ikan. Kolam pertama, ingat ya, 2 ini sebagai keterangan. Keterangan 2 kolam ikan. Kolam pertama berisi 224 ikan. Kolam kedua berisi 39 ikan. Pertanyaannya, berapa jumlah ikan Pak Ranto? Nah, selanjutnya setelah kita membaca, bagaimana? Ananda sudah paham belum dengan soal yang sudah dibaca? Selanjutnya, agar memudahkan kita menyelesaikan soal ceritanya, yaitu Ustazah harapkan Ananda membulatkan bilangan yang ada pada soal cerita. Nah, di sini ada kolam pertama berisi 224. Nah, di sini sudah Ustazah bulatkan ya bilangan pertama. Selanjutnya, kolam kedua berisi 39. Nah, Ustazah kenapa 2-nya tidak dibulatkan? 2 ini tidak dibulatkan karena 2 ini termasuk keterangan 2 kolam ikan, yaitu kolam pertama dan kolam kedua. Jadi tidak termasuk dalam bilangan atau penghitungan. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, cara menyelesaikannya yaitu menggunakan bersusun pendek. Nah, tapi sebelum itu, anak-anak sudah tahu ya cara bersusun pendek. Sekarang kita tuliskan dulu bilangan yang pertama, yaitu 224. Sekarang anak-anak perhatikan, 39 ini berbeda dengan bilangan yang kedua, dengan bilangan yang pertama 224. Maka cara menyimpannya harus pada nilai tempat yang sama. Kalau ini 39 berarti kita menyimpannya
harus sejajar dengan nilai tempat bilangan pertama. 9 ini termasuk satuan atau puluhan atau ratusan ya? Betul, ini termasuk pada nilai satuan. Maka kita tulis di tempat di bawahnya yang sejajar dengan satuan pada bilangan pertama. Yang kedua, ini adalah puluhan, berarti puluhan itu yang mana? Yang di depan duanya atau yang belakang ya? Ya, yang belakang. Baru kita tulis. Kalau sudah seperti ini, kita baca ulang lagi pertanyaannya yang mana ya? Pertanyaan itu yang diberi tanda tanya seperti ini. Ini adalah soal pertanyaannya. Sekarang kita baca lagi. Berapa jumlah ikan? Pak Ranto, kata kuncinya ada di kata jumlah. Kalau jumlah berarti ini pasti ditambah. Ditambah itu simbolnya seperti ini anak-anak. Masih ingat ya simbol jumlah? Nah, ditambah. Maka kita menambahkannya. Nah, ini cara bersusun pendek. Sekarang bagaimana pengerjaannya? Nah, cara berhitungnya tidak boleh dari arah depan, tapi harus dari belakang dulu yang sejajar, yaitu satuannya 4 tambah 9. Berapa ya? Coba hitung. Boleh 4-nya di hati atau 9-nya di hati. Kalau 9-nya di hati, berarti 4-nya di jari. 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti kita tulis ya. Nah, menuliskan 13 seperti ini berarti yang dituliskan di sini yang satunya atau 3-nya ya, atau semuanya. Masih ingat anak-anak? Ya, betul. Yang ditulis adalah angka yang belakangnya, yaitu 3. 3. Satunya kemana ya? Satunya berpindah ke atas. Nah, ini namanya bentuk penyimpanan. Jadi, nilai puluhannya disimpan di atas. Sekarang kita jumlahkan. Dari atas ya, dari bilangan yang sudah ditambahkan. 1 tambah 2 adalah 3. 3 tambah 3 adalah 6. Nah, lalu 2-nya, bawahnya kalau tidak ada temannya, langsung turun atau terjun ke bawah ya. 2 langsung tulis ke bawah. Jadi, hasilnya adalah 263. Kita sudah menemukan hasilnya anak-anak. Nah, tapi karena ini bentuknya soal cerita, berarti kita harus menambahkan namanya kesimpulan. Kita tulis ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah untuk memberikan keterangan dari jawaban yang sudah kita temukan. Nah, kesimpulannya adalah kita beri titik 2. Caranya yaitu ada kunci selanjutnya ada pada soal dalam bentuk pertanyaan. Mana ya yang dalam bentuk pertanyaan? Tadi yang sudah kita baca. Nah, ini perhatikan yang ada tanda tanyanya. Berapa jumlah ikan Pak Ranto? Untuk menentukan kesimpulan mudah sekali. Kata berapanya kita hapus, rubah dengan kata jadi. Sekarang Ananda lanjutkan. Jadi, jumlah ikan Pak Ranto kita tulis di bawah ya. Kesimpulannya adalah jadi. Ingat, kata berapa sudah kita ganti dengan kata jadi. Jadi, koma, beri tanda koma. Jadi, jumlah ikan Pak Ranto, kalau tidak cukup boleh dikebawahkan, adalah nah, selain dari kata Pak Ranto, tanda tanyanya tidak dituliskan lagi ya di sini karena sudah bentuk dalam sebuah kalimat. Jadi, jumlah ikan Pak Ranto cukup sampai Pak Ranto dan ditambahkan kata adalah
Atau boleh ada atau adalah. Adalah berapa hasilnya yang sudah ditemukan Ananda? Yang ini hasilnya, yaitu 263. Nah, jadi kalau soal cerita itu, selain Ananda menjawab dengan susun berpanjang, susun pendek, tapi juga harus menentukan kesimpulannya. Paham ya, Soleh dan Soleha? Selanjutnya, kita akan menghitung sebuah bilangan berikut ini. Nah, kita akan baca dulu soalnya ya, anak-anak. Hitunglah penjumlahan berikut. Ingat, ada kata hitunglah, berarti kita akan menghitungnya. Penjumlahan, kata kuncinya ada di sini, penjumlahan. Nah, penjumlahan itu pasti mengerjakannya dengan cara ditambahkan. Ini seperti simbol yang ada pada soal. Kita lihat soalnya ya. Nomor 1, 146 ditambah 155. Nah, cara mengerjakannya, kita langsung mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, berarti bilangan pertama adalah 146. Kita menuliskannya di bawah ya. 146. Nah, bilangan kedua yaitu 155. Ingat, penyimpanannya harus sejajar antara nilai satuan, puluhan, maupun juga ratusan. Nah, berarti ini sudah sejajar 155. Sekarang kita akan langsung menjumlahkannya sesuai pada simbol yang seperti pada soal. Ditambahkan. Cara menghitungnya sama seperti tadi. 6. Ingat ya, cara menghitung penjumlahan bersusun pendek tidak dari depan, tapi harus dari belakang dulu. Karena kalau dari depan nanti hasilnya tidak sesuai, kurang tepat. 6 ditambah 5. Coba 6 tambah 5 berapa ya? 6 di hati, 5-nya di jari. Keluarkan jarimu 5. Kita hitung bersama-sama. 6, 7, lanjutkan. 8, 9, 10, 11. Ingat ya, ketika bilangannya ada puluhan dan satuan seperti 11, maka yang dituliskan di sini tidak semuanya 11, melainkan yang bilangan belakangnya yang ditulis, yaitu 1. Karena ini bilangannya sama, berarti kita menuliskan belakangnya 1 di bawah. Yang depannya ini 1 berpindah, disimpan di atas. Ingat ya, ketika disimpan tidak di sini, tapi harus di teman terdekatnya, yaitu kita menyimpannya di sini. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama kembali. 1 ditambah 4 hasilnya adalah, betul, 5. 5 ditambah 5 yaitu, coba mana jarimu? Jarimu keluarkan 5. 5 di hati, 5 di jari. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, angkanya 10. Berarti nolnya ditulis di paling bawah. Nolnya di bawah, satunya berpindah kemana ya? Sama, ke atas, ke teman sebelahnya. Kita hitung kembali. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Jadi 146 ditambah 155 hasilnya adalah 301. Ustazah, ini harus pakai kesimpulan? Tidak usah, karena ini soalnya bukan bentuk soal cerita. Jadi cukup seperti ini sudah betul. Selanjutnya kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu
Di sini ada bilangan pertamanya 500, sama ya dengan cara bersusun pendek. 500 ditambah 169. Karena sudah sama nilai ratusan dan juga bilang puluhan dan satuannya, 500 menggunakan simbol jangan lupa ya. 500 ditambah 169. Ingat, mengerjakan harus paling belakang. Sekarang 0 ditambah 9, hasilnya ingat ya, berapapun hasil bilangan yang ditambah dengan 0, hasilnya adalah bilangan yang paling besar. Antara 0 dan 9, bilangan yang paling besarnya adalah 9. Berarti hasilnya tetap 9. Betul. Sekarang 0 ditambah 6. Berapa ya 0 tambah 6? Ya, hasilnya adalah 6. Nah, betul anak-anak. Selanjutnya 5 tambah 1. 5 di hati, satunya di jari. Lanjutkan. 5, 6. Jadi hasilnya adalah 669. Ustazah di sininya tidak ada yang menyimpan. Ya, kalau soal seperti ini, kalau di sininya tidak ada yang menyimpan tidak apa-apa. Berarti ini pengerjaannya tidak ada menyimpan seperti soal sebelumnya. Ini pengerjaannya sudah selesai. Jadi hasilnya 500 tambah 169 adalah 669. Ini sudah betul pengerjaannya. Nah, alhamdulillah pembahasan kali ini telah selesai. Kini tugasnya Ananda mengerjakan latihan mengenai penjumlahan bilangan ratusan. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada Ustazah ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.